Ini adalah proses pekerjaan pondasi tiang pancang menggunakan alat hidrolis atau ada yang menyebut jack in pel. Salah satu kelebihan dari alat ini adalah bisa langsung kita baca berapa daya dukung tiang pancang yang telah kita tancapkan. Berikut ini kita akan melihat proses cara baca daya dukung tiang pancang saat menggunakan mesin pancang hidrolis seperti ini. Bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus video ini. Sebelum lebih jauh, saya akan menjelaskan beberapa alat mesin pancang yang biasa dipakai dalam proses pekerjaan pondasi tiang pancang atau minipel. Mesin tiang pancang yang pernah saya pakai yakni ada dua jenis. Yang pertama adalah drop hammer dan yang kedua adalah hidrolis atau jack in pel. Kalau mesin drop hammer, sistem kerjanya dia dengan memukul tiang pancang atau minipel. Jadi terdapat sebuah beban palu yang dilontarkan dari atas untuk memukul tiang pancang tersebut. Adapun efek dari alat drop hammer ini yakni satu, menimbulkan suara bising akibat pukulan. Yang kedua yakni getaran akibat pukulan drop hammer yang bisa mengakibatkan retakan pada bangunan di sekelilingnya. Yang ketiga adalah cara baca daya dukung tiang pancang. Kalau drop hammer kita butuh calendering, jadi agak ribet. Sedangkan untuk mesin hidrolis atau jack in pel ini, sistem kerjanya dia ditekan. Jadi tiang pancang atau minipel ini ditekan masuk ke dalam tanah. Kelebihan dari alat ini adalah satu, tidak mengeluarkan suara bising seperti drop hammer, dan juga minim getaran karena dia ditekan bukan dipukul seperti drop hammer. Dan yang ketiga adalah dengan menggunakan alat ini hidrolis, kita bisa langsung tahu daya dukung tiang pancang yang sedang kita tancapkan. Tidak perlu calendering seperti alat pada drop hammer. Alat injection ini kapasitasnya 120 ton. Untuk posisi injek tiang pancang ada dua tempat, yakni di tengah seperti ini, dan ada juga di tepi seperti ini. Langsung saja, ini proses pemancangan hidrolis posisi di tengah. Ini nanti kita coba baca daya dukungnya langsung ketemu berapa. Namun sebelumnya kita harus mempunyai acuan data tanah untuk mengetahui daya dukung izin tiang pancang. Tiang pancang yang kita gunakan yakni ukuran 20 cm x 20 cm dengan kedalaman 20 meter dengan kapasitas daya dukung izin tekan atau tiang pancang yakni 25 ton. Ini tiang pancang terakhir dalam satu titik, bisa dikatakan dengan kedalaman 20 meter. Ini kita tekan sampai rata tanah dan kita baca pada dial yang ada di kabin. Ini dialnya yang akan kita baca nanti. Jadi tiang pancang kita tekan, nanti jarum akan bergerak pada posisi angka berapa. Dial ini dengan satuan yakni MPa, karena pancang tersebut kita tekan. Ini kita dapat bacaan yakni 5 MPa. Setelah itu kita lihat pada tabel. Ini adalah
tabel konversi daya dukung tiang panjang. Dengan 5 MPa berarti kita dapat daya dukung ultimate yakni 256,9 kN atau 25,69 ton. Ini daya dukung ultimate, sedangkan untuk daya dukung izinnya berarti 25,69 ton kita bagi 2, yakni kisaran 12,8 ton. Sangat jauh dari daya dukung izin tekan yang disyaratkan oleh data tanah yakni 25 ton, hampir separuh. Adapun solusi agar daya dukung tiang panjang ini sesuai dengan data tanah yakni 25 ton, maka tiang panjang ini kita biarkan dulu katakanlah 15 menit, setelah itu kita tes tekan lagi. Setelah menunggu 15 menit, ini kita tekan lagi dan hasilnya cukup lumayan yakni 10 MPa. Ini coba kita lihat tabel, dengan 10 MPa kita dapat daya dukung ultimate yakni 50,64 ton. Sedangkan untuk daya dukung izin yakni 56,4 ton kita bagi 2 yakni kisaran 25,3 ton. Sudah melebihi dari daya dukung izin tekan tiang yang disarankan oleh data tanah. Ini proses pemancangan pada mesin hidrolis yang ada di ujung, di tepi. Ini kita gunakan tiang pancang bantuan agar tiang pancang beton ini bisa rata dengan tanah. Kita pakai tiang pancang bantuan dari besi. Karena tadi prosesnya di tepi untuk pemancangannya, maka dial atau bacaannya ini juga lain. Ini kita dapat 10 MPa untuk proses pemancangan yang ada di tepi. Coba kita lihat pada tabel. Ini tabel yang ada di tepi, proses pemancangan di tepi, yakni ini 10 MPa kita dapat beban ultimate yakni 31,8 ton. Sedangkan untuk beban izinnya berarti 31,8 ton kita bagi 2. Ketemunya 15,9 ton. Sangat jauh dari beban izin pada data tanah yakni 25 ton. Seperti tadi, kita diamkan dulu selama 15 menit, setelah itu kita tes tekan lagi. Ini setelah 15 menit kita tekan dan mendapat bacaan 16 MPa. Kita lihat pada tabel, 16 MPa dapat daya dukung ultimate yakni 50,9 ton. Berarti untuk daya dukung izinnya 50,9 ton kita bagi 2, yakni 25,4 ton. Ini laporan hasil pemancangan. Kita ambil contoh salah satu titik, yakni titik 10. Tanggal pemancangan 7 Februari 2022. Dimensi tiang 20 x 20 cm, panjang 20 meter. Ini daya dukung pertama kali tekan yakni 5 MPa, yakni 25 sekian ton untuk daya dukung ultimate dengan kedalaman 20 meter. Dan ini kita biarkan 2 hari. Setelah itu kita tes lagi, mendapat tekanan 12 MPa atau 60, sekian ton. Ini kita biarkan 2 hari, sudah mendapat 60, sekian ton untuk ultimate-nya. Kalau izinnya berarti 30 ton. Melebihi daya dukung izin tekan yang disarankan oleh data tanah yakni 25 ton. Demikian cara baca daya dukung izin tiang pancang apabila kita menggunakan mesin hidrolis atau jack in pel pada saat proses pemasangan pondasi tiang pancang. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.